Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bisa tampilkan videonya? Ya, oke. Ya, senang lihat wajah-wajah ya. Kuliah kemarin internetnya sepertinya banyak yang bermasalah sehingga sulit untuk menampilkan video. Kalau menampilkan video, suara saya katanya malah jadi putus-putus. Baik, eh kita akan melanjutkan materi ya. Jadi setelah kemarin kita diskusi mengenai apa research question, lalu bagaimana Anda referensi. Tolong diingat dua hal tersebut ini harus menjadi apa ya, terutama bagaimana Anda mencari referensi itu harus bisa dibiasakan. Bagaimana Anda bermain kata kunci di portal pencarian ya, di Google misalkan atau di website lain. Termasuk juga Anda menandai membuat bookmark di browser Anda tempat-tempat mana saja yang menyediakan referensi yang bisa digunakan untuk tugas akhir. Sebelum saya mulai, ada beberapa hal mungkin yang mau disampaikan ya, terutama berkaitan dengan bagaimana kemampuan komunikasi dan interpersonal itu bisa membuat Anda berhasil menyelesaikan penelitian. Khususnya dalam hal ini adalah tugas akhir. Karena saya melihat tadi mungkin sudah saya beri pesan ya di WA group, itu adalah cara cara kita berkomunikasi ya dengan antara dosen dengan mahasiswa yang diajarnya. Tapi sepertinya juga ada mahasiswa yang tidak terlalu peduli. Terutama kalau yang 2018 sepertinya no problem. Ini yang di luar 2018 mohon perhatiannya kalau hadir di sini. Ya, saya tidak tahu hadir di sini atau tidak. Ada yang seakan-akan nomor teleponnya itu sakral ya, tidak boleh semua orang tahu, bahkan dosen pun tidak tahu. Seperti ini tolong jangan dijadikan kebiasaan. Bagaimana mungkin nanti Anda menjalani pembimbingan dengan dosen jika komunikasinya tidak bagus, apalagi kondisi seperti saat ini. Datang-datang cuma menanyakan misalkan Pak, laporan saya bagaimana, sudah diperiksa atau belum? Waduh, dengan nada memerintah sama dosen, seakan-akan dosen itu cuma ngurusin dia sendiri. Ya, bagaimana cara kita etika tata krama dalam komunikasi menggunakan teknologi informasi juga tetap dijaga, baik dari sisi bagaimana kita mengenal ataupun bagaimana kita menyampaikan. Punten ya kalau untuk beberapa mahasiswa mungkin sepertinya tidak masalah, tapi ada juga mahasiswa yang hanya untuk berkomunikasi tekstual via WA group saja itu sepertinya tidak bagus. Adalah hal yang wajar. Saya mengajarkannya misalkan di kuliah interaksi ya. Kalau ada input ya ada output. Dosen menyampaikan sesuatu ya tolonglah dibaca. Kalau tidak mengerti ditanyakan.
Kalau misalkan sudah diterima pesannya, pakai ikon tangan dua begini saja itu kan sudah cukup ya, kalau sedemikian malasnya untuk menulis terima kasih Pak atau baik Pak. Ini menjadi kebiasaan. Ya, saya bukan jenis dosen pembimbing yang ngejar-ngejar mahasiswa bimbingannya. Karena saya anggap mereka sudah dewasa, sudah mengetahui apa yang harus dilakukan sebagai seorang mahasiswa yang ya sudah dewasa ya, tapi kadang-kadang juga ternyata dalam perilakunya, terutama perilaku komunikasinya ini masih mirip-mirip dengan anak SMA. Contoh yang lain misalkan dalam email ya, kenapa saya selalu menegur mahasiswa yang jika mengirimkan tugas tidak menggunakan tata krama. Kosong saja, isinya cuma file saja. Cuma pemberitahuan nama NRP untuk kuliah sepertinya sudah cukup. Dimulai dengan Assalamualaikum ya untuk muslim, ditutup dengan Waalaikumsalam. Sudah selesai. Tetapi nanti pada saat pembimbingan itu tidak cukup. Saya ulangi, itu tidak cukup. Kalau Anda mau mengirimkan laporan kepada dosen pembimbing, coba Anda jelaskan secara singkat apa yang Anda lakukan, terutama terhadap laporan. Perbaikan apa yang Anda lakukan? Global saja, singkat saja. Jadi pada saat seorang dosen pembimbing melihat email dari laporan, ya, dia sudah bisa melihat apa yang dilakukan oleh mahasiswanya, hasil dari pertemuan sebelumnya. Apakah memang sudah dilaksanakan? Apakah ada kesalahpahaman? Ya maklum ya, namanya juga mungkin maksudnya dosen ke A tapi mahasiswa menangkapnya B, ya itu tidak masalah. Jadi secara cepat nanti dosennya itu bisa memeriksa mana yang sudah diperbaiki. Yang sudah baik ya tidak perlu diperiksa lagi, ngapain? Proses menjadi lebih cepat, pembimbingan menjadi lebih cepat, dan Anda pun nanti kan harus buat laporan di website TA. Pertemuan sekian, ya, membahas apa saja, laporan apa saja yang diperbaiki. Kan yang dari email tinggal dikopas. Langsung disimpan di fieldnya laporan TA. Itu yang menjadi bukti Anda sudah melakukan pembimbingan, mendapat persetujuan dari pembimbing, dan diawasi oleh prodi. Anda harus ada beberapa kali pembimbingan sebelum nanti persetujuan. Misalkan, ya, ada dosen baru 5 kali melakukan pembimbingan terhadap mahasiswa. Langsung mengajukan seminar. Nanti dosennya ditanya, apa saja yang dilakukan? Kok cepat sekali? Pembimbingannya berapa kali? Seminggu sekali. Kok baru sebulan sudah seminar? Ya, apa yang dihasilkan? Jadi Anda melakukan pembimbingan, nanti termasuk saya, misalkan, dan dosen-dosen lain sebagai pembimbing, itu akan diawasi oleh prodi untuk memastikan kualitas dari penelitian Anda. Umumnya, ya saya juga tidak tahu ya rata-ratanya mesti dilakukan ini data, bahwa yang namanya seminar itu biasanya dilaksanakan setelah mungkin sekitar 3 atau 4 bulan. Itu paling cepat. Karena ternyata menyusun terutama bab 3 itu tidak mudah. Nah, hal-hal seperti ini tolong dijadikan kebiasaan. Saya selalu bilangnya seperti ini, habit. Bagaimana Anda berkomunikasi kan tidak susah, ngetik tuh. Anda sendiri tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, misalnya di email. Pak, saya sampaikan laporan perbaikan.
Nama, NRP, ya, perbaikan yang sudah dilakukan, bab 1 apa, bab 2 apa, bab 3 apa, singkat saja. Terima kasih Pak, mohon diperiksa. Waalaikumsalam. Pada saat Anda mengirimkan file, tolong filenya diberi nama yang deskriptif. Pakai NRP, pakai judul TA, disingkat nggak apa-apa ya biar tidak terlalu panjang. Lalu juga sebutkan ini revisi keberapa. Karena nanti Anda kan bolak-balik ya ke ini. Bolak-balik ke pembimbing, setiap ada perbaikan. Anda buat ini revisi 1, revisi 2, revisi 3. Revisi 3 ditolak. Daripada capek-capek, buat dari awal. Anda juga pusing ya. Ngetik dari awal, balik lagi ke revisi 2. Perbaiki lagi. Administrasi, bagaimana Anda mengelola file. Bagaimana Anda mempermudah pembimbingan. Hal-hal seperti itu. Ya, Pak, ini laporan saya sudah revisi ke-10, namanya tuh itu terus. Sampai dosen juga, pembimbingnya bingung, nanti ini revisi keberapa ya? Saya juga lupa lagi. Pak, kok saya sudah 12 kali revisi, nggak boleh seminar juga ya? Mana buktinya? Jangan sampai Anda berpikiran ya bahwa itu menyulitkan Anda. Suka atau tidak, Anda membutuhkan pembimbing, dosen pembimbing. Jangan sampai nanti dosen pembimbing malah jadi dosen penguji. Karena banyak kejadian seperti itu. Karena Anda tidak dibiasakan berkomunikasi dengan baik. Ada kesulitan, sampaikan. Pak, maaf. Minggu ini saya tidak bisa bimbingan. Boleh Pak menghadap untuk membahas referensi yang saya dapatkan. Saya bingung. Ini mau dimasukkan kemana? Tidak apa-apa. Dosen pasti bakalan menerima. Beberapa kasus tugas akhir itu bisa diselesaikan karena ada hubungan yang baik antara mahasiswa dengan dosen pembimbing. Ya, dosennya melihat bahwa mahasiswanya ini sudah cukup bekerja dengan keras. Dosen melihat bahwa ternyata materinya masih belum cukup. Dosen biasanya membantu, memberikan referensi, membantu untuk editing misalkan, ya, supaya mahasiswanya cepat lulus. Hal-hal seperti ini saya harap tidak dianggap enteng. Ya, ini akan sangat bermanfaat nanti dalam Anda bekerja. Bagaimana Anda bekerja dengan orang lain? Ada yang menyebutkan katanya harap sabar. Ya, kesabaran itu sangat diperlukan. Harap konsisten, konsistensi itu diperlukan. Tetapi juga jangan lupa ya, harap sopan. Dan terakhir adalah kepercayaan diri Anda. Bukan tidak mungkin Anda tetap ngotot pada saat pembimbing itu menyebutkan ini referensinya jangan pakai yang ini. Coba pakai yang ini. Atau teorinya jangan pakai yang ini. Kita sekarang akan bicara mengenai teori ya. Silahkan Anda mempertahankan pendapat Anda, tapi tolong dipertahankan pendapatnya itu juga secara ilmiah. Jangan sampai seperti yang biasa kita baca di koran-koran, cuma silat lidah saja tanpa berdasarkan fakta atau bukti ilmiah, data dan informasi. Silahkan. Ya, biasanya juga pembimbing kalau sudah melihat mahasiswanya seperti itu, artinya dia memang sudah paham dengan penelitiannya. Dia dibiarkan saja.
nurut saja sama pembimbing, karena namanya juga pembimbing. Yang punya penelitian itu bukan pembimbing tapi Anda. Tolong itu diingat, punya kepercayaan diri. Ini contoh, ini kisah nyata. Ya, saya selalu eh, bimbingan itu kalau face to face, tatap muka. Kemarin juga saya coba menggunakan Zoom meeting. Biasanya sama-sama yang saya bimbing itu sama-sama masuk ke ruangan. Ayo kita bahas sama-sama. Terutama biasanya untuk bab 1, bab 2 sampai awal-awal bab 3 itu biasanya saya ajak sama-sama. Supaya apa? Supaya mahasiswa yang hadir itu bisa saling belajar. Bagaimana menulis latar belakang, bagaimana bisa mengenali research question, bagaimana bisa menyusun, menggambarkan yang namanya metodologi, bagaimana mengutip referensi, bagaimana menulis referensi, dan mungkin bagaimana menggunakan referensi. Jadi ada satu mahasiswa yang saya perbaiki, mahasiswa yang lain yang mungkin punya kesalahan sama, nggak perlu nanya lagi, langsung dicatat, langsung diperbaiki. Akhirnya apa? Pembimbingan jadi lebih cepat. Mahasiswa meskipun tema dari penelitiannya berbeda-beda, meskipun satu keilmuan, sistem informasi, bisa belajar sama-sama, bisa mencontoh. Oh, si itu mah rapih, laporannya, saya juga nggak mau kalah, mau dirapihkan lagi. Oh, itu mah salah, saya yang benar. Dia yang benar, saya yang salah. Ya. Hal-hal seperti itu. Tetapi juga ternyata ada mahasiswa yang tidak mau seperti itu. Yang lain sudah beres, ngumpul, dia diem aja di luar. Setelah semuanya bubar, baru datang, Pak mau bimbingan. Ya saya mencoba sabar, saya periksa, ternyata kesalahan yang dia perbuat, yang dia lakukan dalam bukan kesalahan, sebenarnya perbaikan laporan, itu sama persis dengan yang barusan saya sampaikan ke mahasiswa sebelumnya. Lah tahu gini kan saya rekam tadi ya, pakai recordernya HP. Kenapa nggak masuk sama-sama? Dia memang tidak menyebutkan, tapi saya bisa melihat dia kurang percaya diri, malu. Lah bagaimana hanya untuk bimbingan saja malu, apalagi nanti untuk seminar dan untuk sidang. Itu kan bagian latihan dari melatih kepercayaan diri berbicara. Nah, seperti ini ya. Meskipun simpel, yang kecil-kecil, saya jamin itu bisa sangat membantu Anda nanti menyelesaikan tugas akhir. Oke, tolong dicatat, tolong diingat, tolong diresapkan. Ya. Kalau sabar juga ada beberapa, terutama nih anak cowok, ya, suka kadang-kadang sulit untuk menguasai emosi. Ya, disuruh dibetulkan, disuruh nambah referensi, iya sih bilangnya, tapi saya bisa melihat bahasa tubuh. Ya, seakan-akan tersinggung, seakan-akan dosen pembimbing tidak menghargai. Ya, kadang-kadang kan saya suka bilang ya di kelas, ya, jangan marah sama dosen. Segalak-galaknya dosen tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nanti Anda bekerja punya punya atasan. Nggak ada apa-apanya. Tidak ada seper-sepuluhnya, tidak ada seper-100-nya yang namanya galaknya dosen dibandingkan dengan galaknya atasan Anda nanti pada saat bekerja. Latihan, sabar, ya, konsisten, percaya diri, etika. Mudah disebutkan, tapi kita belajar sama-sama untuk bisa
melaksanakan itu. Baik, materi hari ini berkaitan dengan tadi yang kita bahas mengenai sedikit disinggung mengenai teori, tapi secara keseluruhan materinya di sini adalah perancangan penelitian. Garis besarnya kurang lebih seperti ini. Teori tentu saja Anda dapatkan dari referensi ya, dari textbook, dari jurnal, dari white paper ya, dari penelitian orang yang sudah dipublikasikan, di mana itu akan dengan ide, dengan problem yang Anda dapatkan itu mengarah kepada research question. Di sini disebutkan ada istilahnya adalah appropriate. Appropriate itu memang research question yang layak dijadikan sebagai penelitian. Nah, kita di kuliah ini akan membahas dua bagian. Yang pertama di sini adalah research design, di mana juga termasuk teori, dan selanjutnya adalah hipotesis. Ada beberapa yang menyebutkannya sebagai hipotesa. Oke. Ini tahapan-tahapan yang harus Anda pahami. Ya, Anda tidak mungkin menghasilkan research question atau pertanyaan penelitian yang layak jika memang secara teori dari referensi Anda tidak cukup, ya, atau mencari referensi yang mendapatkan referensi yang salah, tidak cocok untuk keilmuan yang akan dijadikan penelitian. Baik, kita bahas satu-satu. Ya, dari dulu juga Anda belajar teori ya, teori dan praktek, balance gitu loh di S1 program studi teknik informatika. Tapi apakah teori itu? Teori adalah penjelasan umum untuk apa yang diamati dalam sebuah penelitian. Teori memainkan peran penting, saya ulangi, peran penting dalam mendorong dan menjadi dasar ya dari penelitian. Jadi Anda bisa bayangkan sebuah penelitian teorinya kurang, sama saja dengan membuat rumah tapi pondasinya itu tidak kuat, ya rumahnya bakalan rubuh. Lalu teori juga harus didukung oleh pengamatan dengan berbagai cara, ya ada survei, wawancara, pengumpulan data, dan lain-lain, akan memberitahu apa yang diharapkan dalam penelitian. Teori akan membantu memahami mengapa hal tersebut terjadi. Nah, jika sudah ada teori, untuk membuktikan teori tersebut atau dengan melakukan penelitian terhadap sebuah objek penelitian, harus diuji dengan data. Ada penalaran induktif istilahnya ya, untuk membentuk teori berdasarkan observasi dan data tadi ya, sudah disebutkan survei, wawancara, dan seterusnya. Nah, jika Anda hanya melakukan survei dan wawancara saja, tanpa Anda mempedulikan teori, besar kemungkinan akan tidak bermanfaat. Di sini disebutkan bahkan berbahaya. Anda cuma melakukan wawancara tapi tidak jelas wawancaranya untuk apa, berdasarkan teori apa, manfaatnya apa, bagaimana mengolahnya. Pokoknya wawancara dulu. Ada beberapa mahasiswa yang ternyata juga gagal dalam penelitian, dalam tugas akhirnya, sehingga pada saat seminar itu bahkan wawancara, kuesionernya itu harus diulang lagi.
Karena ternyata pada saat ditelusuri, ini tidak mengacu kepada teori tertentu. Secara teori, karena dia kopas mungkin, atau cuma mencontoh saja, tidak paham dengan teori yang digunakan. Nah, jadi ujung-ujungnya adalah bisa datanya disesuaikan dengan ini. Dengan teori dipas-paskan gitu loh. Dan ini tidak boleh. Ya, kok fakta bisa disetel? Wah, hasilnya B nih, tapi ternyata teorinya ke A. Udahlah, disetel aja supaya bisa ke A. Loh, kok penelitian seperti itu? Katanya penelitian berdasarkan fakta, berdasarkan data dan informasi. Loh, kok diabaikan? Sama saja dengan pemerintah misalkan mengadakan pemilu, ya, tapi ternyata lawan pemerintah yang menang, terus pemerintah membatalkan pemilu itu atau memalsukan pemilu itu karena tidak sesuai dengan keinginan. Dia tidak boleh kan? Itu faktanya seperti itu. Jadi peneliti harus mengamati, membentuk teori berdasarkan pengamatan tersebut, dan kemudian menguji teori tersebut dengan data baru. Hasilnya mungkin sama dengan, ya, mungkin juga tidak sama dengan. Artinya kalau tidak sama dengan, apa yang menjadi kekurangan dari pengumpulan data atau pengolahan data Anda? Atau mungkin Anda harus mencari teori lain yang bisa mendukung hasil dari observasi data. Ini yang juga rada sulit ya untuk bagaimana seorang dosen itu mengajarkan berpikir sistematis terhadap mahasiswanya. Anda sudah belajar algoritma. Anda belajar sistematis membuat program. Jangan buat program dulu. Buat desain programnya dalam bentuk algoritma. Jangan buat user interface dulu. Buat prototype dulu. Yang mengacu kepada kaidah-kaidah usability misalkan. Jangan bikin sistem informasi dulu. Buat dulu modelnya menggunakan misalkan DFD atau DFM. Jangan buat model dulu. Ya, Anda lakukan survei dulu untuk mengetahui misalkan requirement atau kebutuhan teknologi informasi. Nah, hal-hal seperti ini kadang-kadang karena pengen cepat, ya, suka dianggap enteng atau tidak dipedulikan. Contoh, ya, saya biasanya sederhana saja melihat kemampuan mahasiswa berpikir sistematis. Salah satunya adalah melihat daftar isi dari laporan Anda. Coba dilihat daftar isinya. Sistematis tidak? Apakah di bab 2 mengenai referensi, dia berpikir mengenai keilmuan dulu, lalu berpikir mengenai part dari atau bagian dari keilmuan itu yang dijadikan penelitian, lalu bicara mengenai kakas, lalu bicara mengenai objek, atau melihat mungkin di bab 3 bagaimana dia menganalisis. Lah gimana ini bab 3, baru awal bab 3 sudah ada kesimpulan. Bagaimana mungkin melakukan ada kesimpulan jika analisisnya belum dilaksanakan? Hal-hal seperti ini. Coba saya tanya nih, kalau Anda mau menggoreng telur, bikin telur ceplok, apa yang Anda lakukan? Ada sistematisnya tidak? Apakah Anda mau memecahkan telur dulu ke penggorengan, baru tambahkan minyak? Apakah Anda tambahkan minyak dulu, baru garam, baru telurnya dimasukkan?
Atau Anda langsung pecahkan telurnya di atas kompor, baru nyari tempat penggorengan. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, tidak mungkin Anda bisa berpikir sistematis jika Anda tidak banyak baca literatur untuk dipahami apa yang ditawarkan dari literatur atau apa itu pustakanya atau referensinya, dan apakah Anda punya pemahaman bagaimana cara memahami. Umumnya adalah Anda punya referensi mengenai teorinya, dan Anda mempunyai referensi mengenai contoh praktisnya, sehingga Anda punya pemahaman yang menyeluruh, bukan hanya dari aspek praktisnya saja, bukan hanya dari aspek teorinya saja, tetapi juga dari dua-duanya. Penting yang namanya teori. Kenapa? Karena teori kita akan pakai untuk mendukung hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis adalah pernyataan yang dapat diuji yang memberikan perkiraan terbaik bagi peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Biasanya berasal dari teori, ya meskipun mungkin tidak ada aturan. Ya, mungkin hipotesis dulu didukung teori atau teori dulu yang menjadikan hipotesis. Ya, nanti tergantung dari tata cara pelaksanaan penelitiannya. Nah, hipotesis ini punya 4 aturan. Yang pertama adalah hipotesis biasanya bersifat probabilistik. Hipotesis itu bukan kesimpulan yang menyatakan bahwa penelitiannya pasti akan menghasilkan A. Mungkin A, mungkin B. Ya, jadi hipotesis biasanya bersifat general. Apa itu general? Umum, ya, yaitu dapat diterapkan pada kelompok atau konsep yang luas. Yang ketiga adalah hipotesis harus menyatakan usulan hubungan spesifik antar variabel. Hipotesis harus dapat spesifik menyatakan sesuatu yang ingin peneliti temukan ketika memeriksa bukti empiris. Nah, ini yang terakhir. Maksudnya, hipotesis yang kuat harus dapat dipalsukan adalah hipotesis mungkin salah. Namanya juga penelitian. Ya, contoh, ya. Anda melakukan evaluasi sebuah user interface. Berdasarkan teorinya Nielsen, Anda menilai bahwa ternyata, ininya kurang. Ini tingkat learnability-nya rendah. Itu Anda sudah mengambil hipotesis. Anda nanti harus buktikan itu dengan analisis baik kuantitatif ataupun kualitatif. Nanti kita akan pelajari. Anda merancang sistem informasi. Anda mengamati sistem informasi di sebuah organisasi. Anda mengambil kesimpulan sementara atau hipotesis. Sepertinya organisasi ini butuh aplikasi basis data, misalkan. Hasilnya bagaimana? Mungkin ya, mungkin tidak. Butuh website untuk meningkatkan layanan terhadap customer-nya. Hasilnya mungkin ya atau mungkin tidak. Kan belum melakukan, Anda sudah melakukan analisis, tapi harus dibuktikan. Nanti dengan analisis yang lebih jauh, termasuk mungkin pemodelan dan pengolahan data. Anda akan membuat program. Anda yakin bahwa program ini dibutuhkan karena bisa menunjang misalkan pekerjaan yang dilakukan oleh pengguna. Nah, Anda kan belum buat programnya, mungkin baru sampai dengan analisis dari algoritma. Itu masuknya adalah hipotesis. Belum tentu itu bakalan bermanfaat. Belum tentu akan berhasil. Belum tentu akan memaksimalkan sebuah sistem.
Tetapi di sini menjadi sebuah bekal untuk peneliti bagaimana nanti ini akan dibuktikan dengan analisis lebih lanjut atau pengolahan data. Jadi jangan sampai Anda mau menyelesaikan sesuatu, Anda sendiri tidak punya sudah teorinya pas-pasan, ya Anda sendiri tidak bisa membuat hipotesis yang baik bagaimana nanti akan menyelesaikan sebuah masalah. Nah, tadi saya sudah menyinggung bahwa perancangan penelitian ini bisa dibagi dua. Yang pertama itu adalah analisis kuantitatif, ya. Ini penggunaan statistik, ya. Yang kedua adalah analisis kualitatif dengan melihat pada sejumlah kecil kasus secara mendalam menggunakan data yang tidak selalu dapat diringkas menjadi angka. Biasanya kuantitatif ujung-ujungnya angka, ya. Analisis kualitatif biasanya hasil pengamatan, ya, kurang lebih seperti inilah singkatnya. Anda bisa lihat di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Jadi kalau kualitatif ini biasanya berkaitan dengan, secara singkat saja ya, informasi yang subjektif seperti perilaku dari pengguna, ya, emosi, terus pengalaman. Nah, kalau kuantitatif ini biasanya hasilnya nanti berupa angka, berupa tabel, ya, grafik dan seterusnya. Umumnya kuantitatif itu nanti berkaitan dengan statistik. Ya, kenapa misalkan kalau ada yang bertanya di teknik informatika itu diajarkan mata kuliah statistik, ya karena ini tujuannya bahwa statistik itu mungkin akan dimanfaatkan oleh mahasiswa yang sedang melakukan penelitian, khususnya tugas akhir. Jadi ini tolong perbedaannya dekat-dekat ya, kata-katanya kualitatif dan kuantitatif, ya. Kualitas, kuantitas, ya. Baik, ini kita coba satu-satu bahas analisis kuantitatif, analisis ya, bukan analisa, beberapa menulis analisa. Pendekatan kuantitatif termasuk desain eksperimental. Apa yang dimaksud dengan desain eksperimental? Melakukan eksperimen. Anda berada di lingkungan yang terkontrol ya, dengan mungkin tugas random atau acak, dengan perlakuan yang khusus memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi yang sangat tepat tentang hubungan antar variabel. Lalu ya paling mudah mungkin desain eksperimental kalau di bidang kita itu Anda bikin program kali ya. Anda sudah tidak perlu melakukan hitungan-hitungan statistik. Anda ada di lab atau ada di ruangan Anda di mana semuanya bisa terkontrol. Anda menggunakan alat bantu laptop, komputer, mungkin alat-alat bantu yang lain ya. Anda ngetik buat algoritma, buat program, atau Anda merancang basis data berdasarkan requirement, karena biasanya seperti itu ya, requirementnya sudah harus jelas. Yang kedua adalah desain observasional. Jadi peneliti perlu mengamati dunia nyata. Mungkin saya mengingatkan Anda pada saat kuliah sistem informasi. Bagaimana Anda melakukan survei, melakukan wawancara untuk membuat model berdasarkan observasi ke perusahaan, organisasi, atau instansi di mana sistem informasinya akan Anda modelkan, akan Anda analisis, akan Anda desain ulang sesuai dengan hipotesis awal atau mungkin teori yang Anda gunakan supaya sistem informasinya menjadi lebih
baik. Atau mungkin juga Anda melakukan survei skala besar. Nah, survei skala besar di sini biasanya disebutkan sebagai jenis desain cross-seksional ya. Dalam survei ini peneliti membagikan kuesioner kepada banyak orang untuk menentukan karakteristik perilaku sikap ya, nilai atau kepercayaan. Lalu hanya mengamati saja. Ada yang pernah dapat kuesioner dari kakak-kakak kelasnya? Pernah? Ya, mungkin nanti Anda mendapatkan dari email, dari mungkin dalam bentuk kertas ya. Kalau nanti sudah kita bisa tatap muka lagi di kampus, tolong diisi dengan benar dan jujur. Jangan asal-asalan. Ya, Anda dapat pahala dengan membantu kakak-kakak Anda untuk menyelesaikan penelitiannya. Jangan menolak. Karena satu saat mungkin giliran Anda nanti yang memohon-mohon sama adik angkatan untuk membantu mereka menyelesaikan penelitiannya. Pernah salah satu mahasiswi ya, melakukan survei di PT Inti, salah satu bimbingan saya. Setelah melihat dari hasil referensi berdasarkan sampling, ternyata dia harus melakukan survei skala besar. Mahasiswa tersebut menyiapkan 300 kuesioner untuk pegawai staf di PT Inti. Dilakukan berkali-kali karena tidak mungkin itu langsung disebarkan 300. Kita juga harus melihat kondisi di sana. Jangan sampai survei ini mengganggu orang kerja. Itu surveinya saja dia selesaikan kurang lebih, saya lupa lagi ya, mungkin sekitar 3 minggu sampai 1 bulan. Bolak-balik ya, ketemu dengan pembimbing di sananya ya, orang sumber informasinya, kontak personnya di sana. Ini salah satu bagaimana yang tadi saya sebutkan, kemampuan komunikasi interpersonal, meyakinkan orang lain itu dibutuhkan. Tidak mungkin mahasiswa yang selengean itu misalkan bisa diterima di PT Inti. Tidak meyakinkan. Bahkan dia menyebarkan ratusan kuesioner saja itu ternyata dibantu. Di beberapa instansi bahkan hal seperti ini juga harus bayar semacam uang administrasi. Jadi Anda sebagai peneliti itu mengeluarkan biaya, tapi tidak semuanya ya. Baik, selanjutnya adalah analisis kualitatif. Metode kualitatif memungkinkan deskripsi yang lebih kaya dan dapat lebih baik dalam mengidentifikasi mekanisme sebab akibat yang membantu peneliti memahami mengapa satu variabel dapat menciptakan perubahan di variabel lain. Nah, yang namanya kualitatif ya, kalau tadi kan kuesioner berarti ada kaitannya dengan statistik yang sudah saya sebutkan. Yang umum dilakukan misalkan adalah studi kasus. Kalau Anda perhatikan laporan-laporan tugas akhir, perancangan sistem pelayanan customer di PT pelayanan customer misalkan. Terus di bawahnya ada tulisan studi kasus di PT X. Nah, itu contohnya bagaimana mahasiswa itu menggunakan analisis kualitatif. Bisa kelihatan langsung di judul. Pasti ada kata-kata studi kasus. Kalau saya bikin penelitian, itu ujung-ujungnya paling banyak pasti studi kasus di program studi teknik informatika. Kenapa? Yang gampang itu loh. Ya, di tempat saya mengajar, tempat saya bekerja, bisa melakukan penelitian, sehingga surveinya juga bisa lebih cepat. Tidak perlu waktu dan biaya yang besar. Umum dosen melakukan hal, dan itu juga tidak salah.
Ya, ada mahasiswa yang penelitiannya di luar kota. Ya silakan saja, berarti studi kasusnya di sana. Tapi ada juga mahasiswa yang melakukan penelitian di Fakultas Teknik. Ya bangga wae. Disesuaikan nanti dengan apa penelitiannya. Baik, kita bahas satu-satu. Studi kasus adalah studi mendalam tentang satu atau sejumlah kecil kasus yang mungkin individu atau kelompok orang, organisasi, negara, bisnis, atau peristiwa. Tujuannya adalah untuk terlibat dalam deskripsi interpretasi, mendeskripsikan, menginterpretasikan, atau ada penjelasan yang lebih ekstensif tentang suatu kasus. Memberikan detail atau deskripsi yang kaya tentang kasus yang sebelumnya tidak diketahui. Tujuannya adalah untuk mengeksplorasi ide-ide teoritis terhadap contoh tertentu. Misalkan ya, saya membuat penelitian mengenai perguruan tinggi. Bagaimana perguruan tinggi itu bisa memanfaatkan mahasiswanya, peningkatan dari skill ya, dengan membuat sebuah model. Ya, judulnya gagah, perguruan tinggi di Indonesia. Apakah saya harus menjelajah ke setiap perguruan tinggi di Indonesia? Tidak perlu. Coba ambil studi kasus. Saya ngambil studi kasusnya ya di Unpas saja. Bagaimana dari hasil analisis ya, dengan studi kasusnya di Unpas, buat model dengan teori-teori yang ini, karena dan saya juga harus bisa menjabarkan bahwa universitas di Indonesia itu dalam hal bidang pendidikan ya nggak beda-beda amat, hampir semuanya sama. Ya, kalaupun beda paling sedikit 5-10% mungkin tata cara, prosedur. Tapi secara garis besar pasti sama. Contoh misalkan, ya, kuliah program studi informatika. Kuliahnya isinya pasti sama. Mungkin cuma berbeda nama, tapi pada dasarnya keilmuannya tidak jauh-jauh beda. Sehingga tidak salah untuk mengambil studi kasus. Anda masalah perbankan, studi kasusnya misalkan Anda diterima di BRI, ya tidak apa-apa. Karena aturan perbankan menurut Bank Indonesia ya sama sih. Baik bank swasta maupun bank milik negara. Ya. Kurang lebih seperti itu. Yang kedua adalah riset lapangan. Adalah pergi tempat orang atau benda atau objek ya, tolong ini kurang tepat, bukan benda, objek mungkin, yang peneliti pelajari. Peneliti mungkin hanya mengamati perilaku subjek atau mungkin terlibat dalam observasi partisipan. Contoh paling umum dari sini adalah misalkan di kuliah sistem informasi. Di kuliah IMK, Anda akan membuat, maaf ya ini kalau contoh-contohnya apa yang sudah saya ajarkan ya, saya takut ada kesalahan kalau kuliah lain yang bukan bidang saya. Anda akan melihat sebuah sistem, ya berkunjung ke sana. Coba pahami perilaku, tugas, bagaimana mereka menyelesaikan tugas ya, analisis why, who, when, where, how. Anda mau membuat aplikasi, mau merancang user interface, memanfaatkan user center design, ya harus riset lapangan. Kemana? Ke pengguna. Lakukan apa? Wawancara. Dalam rangka analisis, dalam rangka desain, dalam rangka pembangunan prototyping, ya, sampai dengan development. Nah, selain yang tadi, kualitatif analisis, kuantitatif analisis, ada juga yang kita kenal sebagai istilah action research
atau penelitian yang bukan penelitian aksi ya mungkin ini mengacu kepada kegiatan tertentu di mana penelitian tindakan ini berfokus pada membantu kelompok atau komunitas tertentu. Penelitian ini seringkali normatif dalam tujuannya, tertarik untuk menyelesaikan masalah daripada melihat pola atau teka-teki yang lebih luas demi kemajuan pengetahuan. Sebaliknya, penelitian tindakan ingin menggunakan penelitian untuk meningkatkan kehidupan. Gimana ya caranya supaya masyarakat ini misalkan ya tidak 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 menghasilkan banyak sampah? Anda mungkin langsung ke aspek praktis dalam menyelesaikan penelitian kalau memang research questionnya seperti itu. Supaya apa? Ini penting ya. Karena produk sampah ini ternyata sulit untuk dikelola karena banyak yang plastik. Anda langsung ke aspek ininya, aspek praktisnya. Apakah dari sisi aturan, apakah dari sisi proses yang dilakukan di rumah tangga, atau mungkin di tempat pembuangan sampah. Ya, pokoknya bermanfaat dulu. Mungkin dari secara teori tidak banyak-banyak amat yang digunakan, tapi dari aspek praktisnya bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, berguna oleh masyarakat. Ini biasanya disebut sebagai action research. Action research, sepengetahuan saya, ini suka digunakan oleh mahasiswa atau dosen, biasanya dalam pengabdian masyarakat. Ya. Lalu yang selanjutnya adalah evaluation research. Penelitian evaluasi biasanya digunakan tentang pendidikan atau bidang yang lain bertujuan untuk mengevaluasi keefektifan sebuah program tindakan atau perilaku dan kemampuannya untuk memecahkan masalah yang menyebabkan. Anda meneliti misalkan prosedur pembayaran SPP di mana ya, di Fakultas Teknik. Anda melakukan evaluasi buat mencari ini tingkat kepuasan dari mahasiswa. Ada kesulitan tidak ya, yang puas ini berapa persen, yang tidak puas berapa persen. Nah, dari pemaparan ini yang namanya proses analisis itu tidak selalu terpisah antara kualitatif dan kuantitatif. Mungkin nanti pada saat penelitian Anda itu dua-duanya. Pada saat analisis, Anda akan melakukan analisis kualitatif. Tujuannya mungkin untuk menghasilkan hipotesis atau membahas atau mereferensi ke teori-teori. Tapi untuk membuktikan itu, ya, Anda menggunakan analisis kuantitatif. Buat kuesioner, disebarkan, dihitung tiap variabelnya, apakah yang disebut berhubungan betul berhubungan, nilainya apakah setiap variabel itu sudah baik sesuai dengan hipotesis, sehingga Anda bisa mengambil kesimpulan dari penelitian Anda. Baik, bagaimana Anda memilih research design? Yang pertama adalah tentu banyak pertimbangannya. Yang pertama adalah waktu dan sumber daya. Ya, misalkan tadi, wah ternyata kalau mau pakai survei ini butuh biaya besar atau waktunya yang panjang. Misalkan apakah kita bisa menggunakan data atau informasi dari sumber-sumber yang terpercaya? Lalu apakah data yang dibutuhkan ada atau tidak? Ya, ada seorang mahasiswa sebelum melakukan penulisan laporan, dia sudah melakukan survei.
Saya tanya itu dibutuhkan atau tidak. Loh, mahasiswanya sendiri tidak bisa menjawab. Pak, ini untuk pengetahuan saya saja dulu. Bukan, awal-awal itu tetap preferensi. Ya, jangan sampai nanti mahasiswa melakukan kegiatan-kegiatan yang ternyata memang tidak ada manfaat langsung terhadap penelitiannya. Ngapain? Buang-buang waktu dan sumber daya. Sistematis, difikirkan baik-baik, ini ada hubungannya tidak dengan penelitian Anda. Yang ketiga, pertimbangan tingkat keahlian dan keterampilan. Nih, contoh kemarin saya dapat WA dari mahasiswa. Pak, saya mau pakai CSI untuk penelitian saya di perusahaan X. Tapi ditolak sama pembimbing 2. Saya tanya, CSI itu apa? Itu Pak, Customer Standard Index. Customer Satisfaction Index. Saya tanya lagi sama mahasiswanya, itu CSI diajarkan di kuliah apa? Nggak bisa jawab. Coba saya tanya sama Anda sekarang. Sudah belajar yang ada diajarkan yang namanya CSI? Di kuliah sistem informasi? Nggak ada. Yang diajarkan di kuliah sistem informasi, khususnya di kuliah sistem informasi enterprise, itu adalah CRM. Customer Relationship Management. Hal-hal seperti ini yang harus Anda pikirkan. Jangan cari masalah dengan menggunakan kakas yang tidak diajarkan di kelas. Ya, seakan-akan Anda tidak punya referensi, tidak pernah dikasih referensi oleh dosen. Ngambil saka inget tuh ya dari gimana Google. Itu kesalahan pertama dan kesalahan yang fatal. Dengan kata lain ya, dalam bahasa Sundanya, nyusahkan diri sendiri. Kalau Anda punya ide, punya kakas, coba review lagi. Betul tidak ini diajarkan? Bukan tidak boleh. Ya, tapi kalau ada yang baru, itu jangan-jangan butuh waktu yang lebih lama. Selanjutnya, dana. Jangan buat penelitian pemanfaatan aplikasi dengan dana yang pas-pasan atau kurang. Pak, saya mau bikin aplikasi yang bisa mengidentifikasi gerakan mata atau gerakan tangan atau gerakan badan. Pak, saya butuh selain laptop juga butuh alat-alat lain. Misalnya apa ya? Arduino atau apalah itu saya juga tidak terlalu paham. Atau mungkin butuh drone untuk melakukan ini pencitraan jarak jauh. Drone itu kan mahal. Ya. Dari yang mulai ratusan ribu sampai jutaan. Wah, Pak, untuk yang penelitian saya ini butuh drone yang harganya 7 juta. Ada nggak uangnya? Ya, hati-hati ya. Jangan sampai nafsu besar, tenaga kurang. Nggak pakai kira-kira. Lalu, struktur pertanyaan dan variabel. Khususnya ini misalkan dalam Anda melaksanakan kuesioner. Betul tidak ini kuesioner untuk membuktikan hipotesis? Atau ternyata hipotesis kemana yang ditanyakan kemana? Anda mengambil hipotesis bahwa sebuah website itu learnability-nya kurang. Kenapa? Karena bahasanya tidak konsisten. Tapi pada saat membuat questionnaire, tidak ada satu pertanyaan pun mengenai learnability, mengenai keterbacaan, mengenai konsistensi dari penggunaan kata dan kalimat dalam website. Ya bingung kan? Anda mengambil hipotesis lapar, tapi pertanyaannya tidak ada satupun yang bertanya mau makan apa. Malah nanya kerja di mana, kuliah di mana, sudah semester berapa. Nggak nanya kapan terakhir makan.
Kamu mau makan apa? Kan bingung ya. Kenapa itu harus tadi terstruktur? Kenapa pembimbingan itu harus harus berjalan dengan konsisten satu-satu? Bab 2 belum beres atau dinyatakan sudah cukup oleh dosen pembimbing, baru lanjut ke bab 3. Bab 3 belum beres, jangan dulu buat aplikasi atau pengolahan data di bab 3. Ada mahasiswa yang sudah lama menghilang, terakhir bimbingan itu bab 2, datang-datang sudah sampai bab 4. Pada saat saya periksa, ternyata sistematikanya tidak bagus. Lah kan dia harus mulai dari awal lagi. Capek-capek. Tidak terstruktur dengan baik. Di mana hasil analisis ternyata tidak digunakan di hasil perancangan. Ngapain capek-capek? Ya, ada yang menyebutkan katanya hal yang paling menyebalkan dari seorang dosen, terutama dosen pembimbing, itu adalah bisa menunjukkan kesalahan Anda. Yang mungkin sudah Anda berkali-kali periksa, tapi menurut Anda benar. Pada saat diperiksa oleh dosen pembimbing, ternyata harus diperbaiki. Belum tentu salah ya, mungkin harus diperbaiki. Ya, wajar. Itu bagian dari proses penelitian. Lalu, pertimbangan apakah peneliti dapat mengontrol administrasi atau tidak. Maksudnya administrasi di sini adalah administrasi di luar atau di dalam. Pak, saya mau melakukan survei di PT A. Survei untuk proses bisnis. Sudah sebulan, gak balik-balik lagi bimbingan. Pada saat ketemu, Pak, saya kesulitan ketemu dengan atau wawancara dengan sumber informasi di PT A. Dia tugas terus di luar kota. Ya gimana? Sementara yang namanya penelitian harus beres. Tidak bisa Anda, saya mah mau nunggu saja Pak. 2 bulan, 3 bulan dengan alasan yang sama. Anda tidak maju-maju, tidak dapat apa-apa. Pastikan. Ya. Nih cerita saja nih ya. Ada mahasiswa melakukan survei. Perusahaannya kebetulan ada di luar kota. Di Subang kalau tidak salah, yang waktu itu saya bimbing. Dia cukup sekali saja melihat kondisi perusahaan tersebut, kebetulan perusahaannya itu bergerak di bidang perkebunan kalau tidak salah, di Subangnya. Yang melakukan survei lapangan, foto-foto. Lalu wawancara jalan terus. Saya nanya, loh kamu nggak balik-balik ke Subang? Kan harus ke sana wawancara. Nggak perlu Pak. Manajernya tetangga saya. Bagus itu. Secara administratif, Anda sudah disetujui oleh perusahaan yang di luar kota tersebut untuk melakukan penilaian resmi dari Unpas, ya. Tetapi untuk melakukan wawancara, ya tinggal lihat saja ini apa di tetangganya ada nggak orangnya. Kalau ada ya berkunjung langsung melakukan wawancara. Dan dia bisa dengan cepat surveinya bisa diselesaikan. Jangan sampai Anda tergantung dengan pihak luar. Ya, cari-cari kesulitan dengan tempat yang jauh, dengan orang yang tidak terlalu kenal atau tidak bisa diandalkan, orangnya sibuk, ya. Pertimbangan kendali atas variabel alternatif. Jangan berpikiran bahwa penelitian Anda akan selalu menghasilkan hal yang benar. Contoh paling sederhana. Anda misalkan kesulitan untuk mencari referensi. Pada saat Anda dapat referensinya ini ada yang arahnya ke A, arahnya ke B. Biasanya dosen pembimbing pasti menyuruh Anda pilih referensi yang mendukung penelitian. Anda pilih yang A. Pada saat dilaksanakan penelitian, ternyata bermasalah, sulit atau apalah. Nah, Anda kan punya variabel lain. Oh, saya coba, sepertinya referensi ini tidak cocok. Coba saya pilih yang B. Ternyata B cocok. Sudah, jalan lagi.
penelitian. Jangan sampai Anda buat referensi, terus ternyata mogok ininya, penelitiannya, bingung sendiri. Anda tidak punya alternatif. Mau cari nggak nemu-nemu. Dan yang terakhir adalah pertimbangan jumlah subjek atau kasus yang dibutuhkan dan dapat diakses. Misalkan, ya, Anda akan melakukan survei. Ya kira-kira lah mau melakukan survei juga. Jangan sampai nanti akan melakukan membuat Anda sendiri tidak selesai-selesai penelitiannya gara-gara survei terus. Pak, saya mau melakukan survei terhadap seluruh masyarakat Indonesia. La ilaha illallah. Kumaha cara? Nah, ya, saya akan menanyakan ke setiap masyarakat Indonesia yang dewasa umur 18 sampai 50 tahun mengenai manfaat media sosial. Ya janganlah. Mungkin Anda bisa memanfaatkan studi kasus. Studi kasusnya di mana? Di Bandung. Di Bandung juga ternyata masih banyak. Coba Anda hubungi Badan Pusat Statistik. Ada tidak variabel-variabel yang Anda tanyakan? Bisa didukung datanya oleh khusus dinasnya gitu loh yang ngurusin informasi seperti itu. Ada ya beberapa mahasiswa yang melakukan penelitian di mana salah satu objeknya itu adalah masyarakat. Jadi yang dia lakukan tidak nanya ke masyarakat, tapi justru nyari datanya di Badan Pusat Statistik. Kira-kira ada tidak ya data yang saya butuhkan? Kalau ada ya bagus. Berarti penelitian Anda bisa jalan. Nah, hal-hal seperti ini tolong difikirkan, dipertimbangkan ya. Saya juga kadang-kadang bukan artinya saya mengecilkan semangat Anda ya, tetapi seperti yang tadi disebutkan, jangan sampai nafsu besar tenaga kurang. Ya, ujung-ujungnya itu akan membuat Anda kesulitan sendiri dan penelitian tidak selesai. Oke? Itu materi kita hari ini.